Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur dengan tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpahkan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat dan luang waktu, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selama bulan Ramadan, baik ibadah saum kita, salat, infak, sedekah, zakat kita, semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Amin. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa selalu melimpahkannya kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, penutup dari segala para nabi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum kali ini kita yang ringan-ringan saja kultumnya. Kalau yang berat berarti narik beca ya. Ada dialog antara guru dengan murid. Gurunya ini guru sufi, artinya orang yang mendalami ilmu tasawuf. Si muridnya bertanya kepada guru sufi tersebut tentang dua keadaan manusia. Jadi murid ini ingin tahu mana yang baik di antara kedua keadaan dua manusia ini. Yang pertama, ada yang manusia yang rajin ibadah, tapi sifatnya tidak sesuai apa yang dia lakukan selama ini. Jadi dia sifatnya sombong, angkuh, selalu merasa benar sendiri. Itulah yang didapati orang yang rajin ibadah. Yang kedua, ada manusia yang jarang beribadah tapi akhlaknya baik. Dia sopan, rendah hati, berteman dengan orang dia baik. Mendapat pertanyaan ini, guru sufi menjawab, kedua-duanya baik. Murid heran, dia ingin tahu bagaimana jawaban guru sufi ini. Jawabannya adalah kedua-duanya baik. Alasannya apa? Sehingga guru sufi menyebut dua-duanya baik. Yang pertama, boleh jadi orang yang ahli ibadah, walaupun sifatnya sombong, suatu saat ia akan menemukan kesadarannya tentang akhlaknya yang buruk. Lalu ia bertobat dan ia menjadikan akhlaknya baik lahir maupun batin. Dan yang kedua, bisa jadi orang yang jarang beribadah tapi perangai akhlaknya baik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufik hidayah sehingga orang tersebut menjadi rajin beribadah dan perangainya baik lahir maupun batin. Mendengar jawaban guru tersebut, si muridnya heran. Lalu siapa yang tidak baik? Udah dijawab kedua-duanya baik, lalu bertanya lagi, lalu siapa yang tidak baik? Wahai guru, bagaimana jawaban guru sufi? Yang tidak baik adalah kita. Kok kita? Heran juga si muridnya.
Dia bertanya, tapi jawabannya yang tidak baik adalah kita. Inginnya mungkin salah satu di antara kedua orang tersebut. Tapi ketika si murid bertanya lagi, lalu yang tidak baik siapa? Kata guru sufi, adalah yang tidak baik adalah kita. Orang yang ketiga, yang pandai menilai orang lain tapi lemah dalam menilai diri sendiri. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita banyak menilai orang lain, menilai kekurangan orang lain, tapi ketika kita dihadapkan dengan diri sendiri, kita tidak bisa menilai kekurangan kita, kesalahan kita. Tapi yang nampak di hadapan kita adalah kekurangan dan kesalahan orang lain. Sehingga ada peribahasa, gajah di telupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Jadi kesalahan yang kita perbuat tidak terasa berbuat salah, tapi ketika orang yang berbuat salah seolah dihakimi dengan kesalahan gitu. Ini apa artinya? Dalam kehidupan, realitas kehidupan di kita ya, yang kita hadapi saat ini, kita pandai menilai orang lain ya, pandai melihat kekurangan orang lain. Ketika orang lain salah, kita selalu menghakiminya, gitu kan? Tapi ketika kita melihat diri sendiri, kita tidak bisa. Untuk itu, maka pada momentum di akhir penghujung bulan Ramadan ini, ya, kita mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, yang husnul khotimah, karena di penghujung bulan Ramadan ini ada suatu perayaan yang dinamakan dengan Idul Fitri. Artinya kembali kepada fitrah kesucian. Karena hakikat hidup kita adalah bagaimana kita bisa berbuat baik terhadap sesama. Jadi tujuan kita berpuasa adalah Allah yang kita umatnya, hambanya berpuasa untuk mencapai derajat yang takwa. Artinya kita bisa peduli dengan orang lain, saling membantu pada orang lain, karena di penghujung ibadah puasa kita adalah ketika kita sudah mampu kembali kepada fitrah kesucian. Kita bagaikan anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, sehingga menghadapi bulan Syawal nanti kita akan bersih dari segala dosa dan kesalahan. Hadirin, ada sebuah ungkapan asal dari para sahabat, dalam hal ini sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, banyak-banyaklah di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi hakikat kita malam-malam kita itikaf di masjid adalah untuk mengetahui siapa diri kita ini, gitu kan? Sejauh mana kita ini, sudah kemana kita ini berbuat kebaikan, persiapan kita dalam menghadapi kematian. Itulah esensi daripada kita beritikaf di akhir penghujung bulan Ramadan ini, supaya kita tahu diri ini siapa, dari mana asal kita dan mau kemana kita selanjutnya. Kalau kita sudah bisa memahami tentang konsep hidup, bahwa kita ini dari mana dan mau kemana, berarti kita insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Para sufi mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Artinya, kenalilah diri kita dengan baik. Siapa kita ini? Sudah berbuat apa kita ini? Apakah mungkin kita selama ini hanya kamuflase berbuat baik di hadapan orang, tapi hati kita tidak sesuai apa yang kita ucapkan? Mari di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita banyak-banyaklah mengintrospeksi diri,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Insyaallah maka kemenangan akan kita raih. Ya, dengan berakhirnya nanti ibadah puasa kita, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleha, ya, menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak hanya baik di lahir, tapi baik di batin. Tidak hanya kita baik spiritual, tapi baik sosial. Insya Allah dengan pribadi inilah tujuan ibadah puasa yang kita jalani pada bulan ini akan tercapai menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, demikianlah kultum yang singkat ini semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan sekali lagi semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga yang akan mudik diselamatkan di perjalanannya, yang tidak mudik juga semoga diberikan kesehatan supaya bisa menjumpai bulan Syawal itu dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir masalah kuis aja dong. Intinya gini aja, semua sudah ada dalam takdir Allah. Siapa saja di antara kita, yang penting kita tinggal usaha dan ikhtiar saja, gitu ya. Semua sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, kapan dan di mana kita akan menemukan jodoh dan bagaimana kehidupan kita selanjutnya, hanya kita ikhtiar dan berusaha saja insyaallah. Kalau ingin kuis, saya ingin ngasih pertanyaan, tapi kalau tidak bisa berjawab pasti harus ini bayar juga ya. Iya jangan selama ini kan kita kalau tidak dijawab bayar ya. Gitu. Gini aja, 2 arah dukung kuisnya. Gini, ibu-ibu, tahun ke berapa Hijriah ibadah puasa dipardukan? Ibu-ibu ini mah, ibu dulu. Oh enggak ada ya, enggak ada ibu-ibu. Tidak tahu ya. Ya udah, ganti lagi. Ya. Bapak-bapak sekarang, coba sebutkan dalil ini ya. Coba sebutkan dalil tentang introspeksi diri. Siapa? Mau? Oh, coba ini aja nah. Bahasa Arabnya. Lama bahasa Arabnya dalil tentang introspeksi diri. Iya Arabnya itu mah udah pada. Siapa? Harus Bu. Yang barusan dibacakan. Sok aja sok yang jelas. Antu hasabu ya, nggak apa-apa. Ini. Harus mari baca. Nanti. Ibu-ibu, ini ya, belum ada yang jawab nih. Bapak-bapak kan udah, nanti bapak-bapak lagi. Nih, pengertiannya Bu ya. Apa yang dimaksud dengan Idul Fitri, Ibu? Arti Idul dan Fitri, Id apa, Fitri apa? Gitu. Idul kembali ke Fitri. Fitri bukan Siti, bukan ya?
Iya, bisa ya, kembali kepada kesucian. Ini Pur, Gopur ini. Kalau para sahabat ini, kalau Allah berfirman itu namanya firman Allah atau Al-Quran. Kalau Nabi bersabda berarti hadis. Kalau para sahabat berkata apa namanya, bapak-bapak? Oh, jangan bapak udah. Udah. Itu ya. Jadi kalau Allah berfirman, itu namanya Al-Quran kan? Ya. Kalau Nabi bersabda berarti hadis. Kalau para sahabat berarti asar. Gitu ya. Artinya perkataan para sahabat. Nah, apakah man arofa robahu pakarapan nafsu itu kitab Allah, Quran, hadis, asar atau kaul para ahli sufi? Siapa yang tahu? Betul. Ini satu kali lagi. Pertanyaan ini satu kali lagi nih. Bapak-bapak lah terakhir ini sama. Ini yang Allah nilai itu ya, ketika orang yang sudah meninggal itu orang ingin kembali lagi ke dunia, gitu kan? Ya Tuhanku, seandainya Engkau aku hidupkan kembali ke dunia, aku ingin bersedekah, berinfak. Jadi ternyata bukan ibadah yang lain, tapi ketika orang yang sudah meninggal dunia ingin kembali ke dunia ini karena ingin bersedekah. Surat dan ayat berapa ayat itu? Oh, ayo siapa? Iya, Kak, Bapakmu. Iya, ayat? Ayat 10 bisa. Benar sih. Jadi ayat surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, gitu kan? Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukum, gitu kan? Itu ayat yang ke-10 ya. Hadirin jamaah sekalian diberkati Allah, demikianlah ya gotong kali ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.